Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu. Sebelum mulai ibadah, marilah kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Hatiku mengikut firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, dialah penyelamatku. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahteranya atas kita sekalian. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND Metodis nomor 31 ayat 1 sampai 3. Jiwa gembira
juga Tuhan, berkatilah ibadah yang kami lakukan Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Berkatilah agar menjadi berkat kepadamu ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, berkatilah agar terhindar dari virus corona ya Tuhan. Dan juga berkatilah seluruh keluarga kami di mana saja pun mereka berada ya Tuhan. Berkatilah dalam lindungan-Mu, berikanlah kesehatan dan berkat kami Tuhan. Ampunilah kami dari segala dosa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku yang ditulis nomor 152 ayat 1-2. Mazmur 31 ayat 8-16. Mazmur 31 ayat 8-16. Kita membacakannya secara bergantian dan terakhir kita bersama-sama. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, merana jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam geluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku, mereka yang melihat aku di jalan lari padaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku, mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Kita bersama-sama. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan dari orang yang mengejar aku.
Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya masing-masing. Amin. Sebelum kita berdoa syafaat, mari kita bernyanyi Besar Anugerah yang dipimpin oleh Osmaya. Tuhan menanami bahasa harga dapat menembus. Mari dalam Yesus Kristus, kalau kita menghani pertama menembus, umur nama Tuhan mau ada, ini di masa mau pada kita bahasa, mau lihat sisi nanti sebuah Tuhan Tuhan itu dia sendiri semua ini dan bila ini bahwa bisa mengalami sikap Tuhan di dalam sanktifikasi hidup dan bisa itu kasih apa Tuhan nanti mana dengannya hari nanti memilih Tuhan Tuhan kasih terlebih mau lihatnya Tuhan itu pasti tidak hubungannya itu ikut rohaninya tidak ringan namanya di mana sih rohani kehidupan lalu pasang aku hari ini apa dia turut melalui rohani perkebunan ada dua huni
virus corona at terpainhan Tuhan. Alam itu ngajari kami Tuhan sesuai dengan yang diberikan pemerintah bahwa menegakkan para dokter may pemberdian diri Tuhan di rumah kami masing-masing na tengah Tuhan kalau keluarga namin dito pasipok marunison ang sugi nadakot kong minggu hari na rin mau yakin na Tuhan kung ako Tuhan ganun mahan kong yung meron pikiran namin lahat namin kung patiksyan kami lahat kami patugyan namin ipagdala ng namin Tuhan siapa mo kami terus corona na doon seluruh negara alam itu holi Tuhan kami doon namin kaya si karyong Tuhan tumalihod doon namin nahusuhan dan jalan nabi minta kami magdiwot dia labang buti nasa perintah di dokter dia rohangan Tuhan alay po sa rohangan baru totoo na majumulong iwa pikiran namin di perjalanan yun namin asal daw siyang hanin virus corona so nilo Tuhan na nyanak po di man naman yun hirap po buruk po parumay po anak po pahok po Tuhan pinahagawan di rohangan tubuhan na Tuhan na mga nahumani ganun sada-sada sa mga mata at tumang yakin na Tuhan takas din po Tuhan natin lorong nihirap po si Payo na terjadi virus corona tumat sa hawatin na siya tapos rohan na Tuhan tumat terjadi cemas asal terganggu kesehatan pos rohangan ni Tuhan nanti keluarga nihirap po totong dorang tamu padahal virus corona nah siang berbukan bersama-sama nah siang lingkungan kami Tuhan nah siang masyarakat kami oh na Tuhan na memutihkan kami padahal siap kami Tuhan kasih roh Tuhan ajari kami lawan menuruti na obat tinagayohan virus corona mau yakin na Tuhan na pinipito di na berkuhan Tuhan oh mana berjumpa muan na yun sosok menagakkan kami Tuhan sosok bohal di batu namin ajari kami Tuhan sosok minat kata hidup kami buat si batu dalaki pasu-pasu di Tuhan asal nakar gue aku bernuhan Tuhan menjungi roh pikiran kami nakuan nanyo asal berkesalah semua hari nakar dengan borge kayu acara di gereja boleh bila Tuhan menjulok hari mati anak Yesus Kristus untuk terbaik kami waktu hati dari jam Yesus dan makhluk anak Tuhan oh matutong na mengajari kami asal tutong hidup kami semua dia kan kenalamu lalu mokok kami para dosa mengerti Tuhan oh Tuhan ajari hari dan menilai asa akar yang kami asa datang roh dari Yesus kami para dosa lagu Tuhan itu sesama orang tidak bersama Tuhannya anak Yesus Kristus makan yang akan menjadi kami amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdiri dari nyanyian Rohani Metodis nomor 93 1-2. Dan
Terpujilah nama-Mu Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami berpengaruh akan firman Tuhan. Bukalah hati dan pemikiran kami, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kami. Hamba-Mu akan menyampaikan, Kau berikanlah hikmat dan bijaksana yang daripada Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, hanya bersandar dalam tangan pengasih-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yesaya, Perjanjian Lama. Yesaya, Amsal, Khotbah, Kidung Agung, kemudian Yesaya. Yesaya pasal yang ke-50 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita baca secara bergantian. Yesaya pasal yang ke-50 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Kasih kita. Sebelum Yeremia. Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan ayat 9 kita baca secara bergantian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang-orang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mulutku, mukaku kepada aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku menegakkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang telah menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Lengah akan memakan mereka. Seperti yang dihimbaukan gereja kita kepada kita, hari ini adalah hari yang ketiga atau minggu yang ketiga bagi kita untuk beribadah di rumah. Firman Tuhan yang telah kita bacakan dari kitab Yesaya, di sini disampaikan para hamba Tuhan tentang bagaimana kita taat pada masa-masa sulit seperti ini. Taat pada masa sulit. Seorang murid yang digambarkan dalam perikop ini merupakan stimulus bagi umat yang sedang berada dalam pembangunan. Stimulus itu bertujuan agar umat yang menderita berpedoman kepada ketaatan hamba Tuhan yang tertuang dalam Yesaya 50 ayat 4 sampai ayat 9 yang baru kita bacakan. Bagaimana dikatakan di situ taat dalam penderitaan dan taat pada masa-masa sulit. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, bentuk ketaatan dalam perikop ini digambarkan dengan 3 hal. Yang pertama adalah memiliki lidah seorang murid. Memiliki lidah seorang murid. Kalau kita baca dari Mazmur 37 ayat 30, coba kita baca dulu. Mazmur 37. Salah seorang membuka ayat 30 dikatakan, mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Iya, mulut orang benar mengucapkan hikmat. Pada saat ini banyak berita-berita hoax yang bisa kita dengarkan menjadikan kekhawatiran bagi umat manusia, termasuk umat Kristen pada saat ini,
Sehingga di tengah gemuruh banyaknya wabah tentang virus, termasuk virus corona, orang Kristen semakin ditakutkan. Maka lidah seorang yang bersaudara untuk menyuarakan kabar baik, memberi semangat kepada yang letih lesu, memberi kata-kata positif dengan situasi yang negatif. Jika seorang yang memberikan semangat satu dengan antara yang lain, maka dia akan menjadi sesuatu hal yang positif, sekalipun di tengah-tengah situasi yang negatif. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, dalam keadaan yang sangat resah dan menakutkan ini, seperti kondisi saat ini adalah baik jika menjadi pembawa kabar baik bagi kita, bagi sesama kita, bagi saudara-saudara kita dimanapun. Sehingga di tengah situasi yang begitu mencekam, dapat menetralkan menjadi sesuatu yang optimis. Yang kedua adalah memiliki pendengaran seorang murid. Bisa kita baca dari Amsal 22 ayat 1. Amsal 22 ayat 1, kita buka dulu. Berapa? Tulisnya? Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Sorry, Amsal 22 ayat 17. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku. Ya, dikatakan lebih baik orang banyak mendengar daripada banyak berkata-kata. Untuk menjadi pendengar seperti seorang murid, kita perlu berdiam, karena indera yang dipakai untuk mendengar adalah telinga. Kita tidak dapat mendengar sambil berbicara. Berdoa adalah ketika kita berkata-kata, memohon kepada Allah. Tetapi ada saatnya kita harus mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Mendengar sebagai seorang murid berkaitan dengan memiliki lidah seorang murid. Apa yang didengar dari Allah lewat firman-Nya, itu yang diucapkan. Mendengar seorang murid sebaiknya dengan sangat fokus tentang apa yang menjadi permohonan dan permintaan kita ketika Tuhan memperdengarkan suaranya kepada kita. Yang ketiga adalah mengimani dan mengalami pertolongan Allah. Mengimani dan mengalami pertolongan Allah. Kalau kita lihat dalam Matius 17 ayat yang ke-20, di situ dikatakan, Matius 17 ayat yang ke-20. Coba buka satu lagi. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan karena ada yang mustahil bagimu. Dikatakan, jika kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, maka kamu akan dapat memindahkan gunung itu. Sesuatu hal yang sangat begitu meyakinkan kita bahwa dengan iman kita dapat melampaui apapun. Dengan memiliki pendengaran dan lidah seorang murid, kita akan dipupuk untuk mengimani pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan akan menopang kita sebagai muridnya, mampu melewati kesetiaan, kesulitan, dan penderitaan yang Tuhan berikan, yang Tuhan izinkan bagi kita di dalam kehidupan kita akhir-akhir ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dalam konteks ini, bangsa Israel mengalami tekanan dan penderitaan pada pembuangan di Babel, hampir mirip dengan yang kita hadapi pada saat ini ketika kita bergumul di dalam wabah virus corona. Untuk itu, dengan iman mari kita yakini bahwa Tuhan akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita, baiklah kita bersekutu, berdoa, mengharapkan pertolongan Tuhan. Kiranya dunia ini, bangsa kita terjauh, terbebas dari wabah virus yang menakutkan ini. Orang yang hebat bukan orang yang jenius. Orang super itu bukan orang yang pintar, melainkan orang yang bertahan dalam masa-masa sulit. Tetap memilih taat, setia, dan tetap berbakti kepada Tuhan. Walaupun pada saat ini kita beribadah di rumah, tetapi tidak mengurangi rasa syukur dan rasa cinta kasih kita kepada Tuhan.
untuk tetap bersyukur tentang apa yang Tuhan berikan bagi kita. Biarlah ibadah kita ini, penyembahan kita pada siang hari ini benar kenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan yang mengajarkan kami bagaimana kami tetap taat pada masa-masa sulit. Bapa di surga, melalui perikop firman Tuhan yang disampaikan berjalan kepada kami, menjadi suatu suluh bagi kehidupan kami, untuk kami tidak takut untuk menyelami kehidupan kami, menghadapi wabah virus corona pada saat ini. Tuhan, inilah ibadah kami. Biarlah Engkau memberikan hikmat-Mu bagi kami Tuhan, untuk kami tetap bersekutu bertekun di dalam doa, hanya ke dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Biarlah Engkau meterangkan firman Tuhan ini bagi kami Tuhan, untuk kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian Lagu Metodis nomor 33 ayat 1-3 sambil mengumpulkan persembahan. Kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas segala penyertaan dan kasih setia-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami telah menampilkan lagu pujian kami, doa-doa permohonan kami, berkenanlah Engkau Tuhan atas semua yang Tuhan. Biarlah ibadah kami ini menjadi penyembahan yang harum di hadapan Tuhan.
Di sini juga Tuhan kami telah mengumpulkan persembahan. Biarlah Kau berkati Tuhan supaya dapat digunakan gereja-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah juga Engkau memberkati setiap kami, setiap tangan-tangan yang telah memberikan kepada Tuhan. Melalui pekerjaan kami, Tuhan berikan bagi kami rezeki. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat ulang tahun anak kami Eklesia yang telah Engkau berkati hingga saat ini Tuhan. Kau berikan umur yang panjang bagi dia. Tuhan, pada saat ini kami berdoa biarlah Engkau senantiasa memberkati dia, memberikan kesehatan, bahkan semakin memberikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga dia menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang begitu dikasihi banyak orang, dan kelak dia telah menerima berkat Tuhan melalui masa depan yang telah Tuhan persiapkan bagi dia. Tuhan juga memberkati putri kami Lati, biarlah juga dia menjadi seorang kakak yang baik kepada keluarga kami, akan persiapkan juga masa depan yang indah bagi dia. Pada saat ini Tuhan bersama juga orang tua kami, orang yang kami kasihi, Tuhan biarlah Engkau senantiasa memberkati Tuhan, berikanlah kesehatan dan umur yang panjang kepada ibu kami ini Tuhan, orang tua kami ini. Bila kepada Tuhan senantiasa memberikan sukacita, walaupun kami anak-anaknya Tuhan tidak begitu mampu untuk dapat membahagiakan dia, tapi kami yakin dan percaya bahwa dengan pertolongan-Mu Tuhan, Engkau memampukan kami, memberikan hikmat bagi kami, untuk kami selalu memperhatikan, bahkan memberikan penghiburan kepada orang tua kami, sehingga tidak pernah dia merasa sedih, tidak pernah merasa kesendirian di dalam masa tuanya pada saat ini. Berkatilah saudara-saudara kami Tuhan, keluarga kami di mana mereka pada saat ini. Biarlah juga senantiasa dalam tangan penguasa-Mu, dalam pimpinan Tuhan, sehingga semua dalam keadaan sehat, terhindar dari segala mara dan bahaya. Terima kasih Tuhan Allah yang baik, yang serahkan hidup kami, akan bangsa dan negara kami ini, pemimpin kami. Biarlah Tuhan memberikan hikmat bagi mereka untuk dapat bergandengan tangan, bersatu hati, untuk melawan wabah pada saat ini. Para dokter, medis, bahkan para ilmuwan Tuhan, biarlah Engkau memberkati, supaya juga Tuhan memberikan stimulus bagi mereka, memberikan pengetahuan untuk dapat menyangkal, bahkan menemukan obat yang dapat mengobati wabah pada saat ini. Bila kehidupan kami Tuhan hanya berserah dalam tangan kuasa-Mu. Terpuji termulia nama-Mu di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan juga berdoa Tuhan bagi saudara kami, abang kami pada saat ini dalam proses pemulihan. Tuhan jamah dia, berkati dia Tuhan. Biarlah semakin hari semakin Tuhan pulihkan. Paling pagi dia Tuhan untuk dapat bekerja, berdinas sebagaimana biasanya. Tuhan, Engkau Tuhan dan Raja kami. Engkau mampu melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Yang kami doakan, yang kami mintakan pada saat ini Tuhan. Biarlah perlakukan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa dua kali. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari dosa. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah berpuji. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Maka anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh yang kudus, itu memberkati kehidupan kita, menolong kita akan menjalinkan masa depan yang indah, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Salam untuk kita. Shalom.
ya. Tahu. Oh ya. Hidup juga terus itu rumah. Ibu, dia nama ibu. Dan lemah merasa elemennya. Hah? Itu. Wah, ada lagi. Lagi bangun.